Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengelolaan Keuangan Syariah. Di sini saya Putri Nuraziza sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama beberapa rekan saya. Yang pertama itu adalah Muhammad Khairul Fatihin, Putri Ayu Salma, dan juga Susanti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar transaksi muamalah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Khairul Fatihin. Pertama, transaksi berasal dari bahasa Inggris, yakni transaction. Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai al-muamalah, yang merupakan masdar dari fi'al madi yang mengikuti wazan fa'ala, yakni amala yu'amilu mu'amalatan. Ini merupakan perspektif dari kaidah tasrif atau sorof. Kemudian, dengan demikian, transaksi merupakan kata lain dari al-muamalah, yang mana dalam konteks ilmu fikih itu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang cakupan bidang yang sangat luas, sehingga disebut fikih muamalah. Di antara cakupannya adalah hukum-hukum tentang kontrak, sanksi kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok. Sehingga ini disebut fikih muamalah, fikih hubungan antar sesama manusia, berbeda dengan fikih ibadah yang hubungannya antara manusia dengan Tuhannya. Sebagai sumber hukum transaksi dan yang lain dalam fikih muamalah tentunya berasal dari Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling pokok, kemudian dijelaskan oleh as-sunnah oleh nabinya, yakni Nabi Muhammad, kemudian ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga yang diwakili oleh para ulama sebagai pewaris para nabi. Dan instrumen ijtihad tersebut diantaranya adalah ijma, kesepakatan para ulama, qiyas, analogi, maslah al-mursalah, kemudian uraf, istishab, sadud daro'ah, dan lain yang diakui sebagai instrumen ijtihad dalam beberapa madhab ulama. Nah, di antara dalilnya dalam transaksi di Al-Quran ada dalam surat Al-Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Yang berarti semisal dalam transaksi jual beli, si pembeli memenuhi uangnya dan si penjual memenuhi barangnya. Karena pada dasarnya transaksi adalah berdasarkan kebutuhan sesama manusia itu sendiri. Si pembeli membutuhkan barang, si penjual membutuhkan keuntungan di atas harga modal. Di samping itu, dalam transaksi juga harus dimintai pertanggungjawaban. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, baik pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Dan tentunya ruang lingkup transaksi harus berdasar kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Susanti dengan judul Lembaga Keuangan Bank. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Susanti, yaitu mengenai lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank yang pertama ada bank sentral. Bank sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara.
Di Indonesia sendiri, yang dijadikan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Lembaga keuangan bank yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan lembaga keuangan bank yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Putri Ayu Salma dengan judul Lembaga Keuangan Non-Bank. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya, Putri Ayu Salma, yaitu tentang lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, yang menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank ada 9. Yang pertama, perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan dana pensiun atau TASPEN. Yang ketiga, PT Pegadaian atau Persero. Yang keempat, koperasi kredit. Yang kelima, pasar modal atau bursa efek. Yang keenam, pasar uang dan valuta asing. Yang ketujuh, sewa guna usaha atau leasing. Yang kedelapan, anjak piutang atau factoring. Yang kesembilan, modal ventura. Alhamdulillahirabbil alamin, presentasi dari kelompok 1 telah selesai disampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.